Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anita Nurana Putri dengan NIM F1D022113 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan jurnal modul 6 percobaan 1. Yang dimana yang pertama itu kita menggunakan CV2 untuk menganalisis gambar dan video. Kemudian ada NAMPI untuk mendukung komputasi ilmiah dengan array multidimensi. Kemudian Matplotlib digunakan untuk visualisasi data. Sedangkan Pandas menyediakan alat analisis data tabular yang kuat dan fleksibel. Kemudian OS itu digunakan untuk nanti di-cut di bagian OS. Selanjutnya, kode ini berfungsi untuk membaca gambar dari folder yang ditentukan, kemudian menyesuaikan ukuran dan menambahkan padding jika diperlukan untuk memastikan semua gambar berukuran 150 x 150 pixel. Kemudian fungsi ini mengkonversi gambar yang memiliki 4 saluran warna menjadi 3 saluran. Kemudian gambar yang ukurannya lebih besar dari 150 x 150 pixel diubah ukurannya secara manual dan dipusatkan dalam kanvas hitam berukuran 150 x 150. Kemudian gambar yang ukurannya lebih kecil atau sama dengan 150 x 150 jika dipusatkan dalam kanvas yang sama. Kemudian fungsi ini mengembalikan daftar gambar yang sudah diubah ukurannya dan didapatkan serta nama file dan label yang sesuai. Selanjutnya, fungsi ini untuk mengeksplorasi kumpulan data gambar dengan melakukan beberapa langkah analisis. Yang pertama itu mencetak jumlah total gambar yang ditemukan. Selanjutnya, fungsi ini menghitung dan mencetak distribusi gambar berdasarkan label, serta menampilkan histogram distribusi untuk memberikan visualisasi yang lebih jelas. Selanjutnya, jika ada cukup gambar, fungsi ini menampilkan sampel acak hingga 9 gambar, masing-masing dengan label yang sesuai dengan format grid. Jika tidak ada gambar atau gambar kurang dari 9, fungsi akan menyesuaikan outputnya, dan visualisasi sampel ini menggunakan Matplotlib untuk menampilkan gambar dan format warna RGB. Selanjutnya, fungsi display sample untuk menampilkan sejumlah sampel gambar dari setiap kategori label yang diambil dari folder yang telah ditentukan. Kemudian fungsi ini memeriksa 5 folder unik yang mewakili 5 label berbeda. Untuk setiap label, fungsi mencari indeks gambar yang sesuai dalam daftar label. Kemudian, jika ada gambar untuk label tersebut, fungsi menampilkan hingga 3 gambar sampel dan format grid menggunakan Matplotlib. Jika tidak ada gambar untuk label tertentu, fungsi mencetak pesan yang sesuai. Setelah fungsi insert gambar digunakan untuk memuat gambar dan label, fungsi ini dapat digunakan untuk visualisasi cepat gambar dari setiap kategorinya. Ini merupakan diagramnya, dan ini merupakan gambar sampelnya. Selanjutnya, fungsi ini untuk merotasi setiap gambar dalam daftar image dengan sudut acak antara 0 dan max angle. Untuk setiap gambar, fungsi menghitung matriks rotasi menggunakan pusat gambar sebagai titik rotasi, kemudian menerapkan rotasi menggunakan OpenCV, lalu gambar yang telah dirotasi dan sudut rotasi masing-masing disimpan dalam daftar terpisah. Setelah gambar-gambar dirotasi, mereka dapat divisualisasi dengan fungsi display sample. Kemudian yang menampilkan sejumlah sampel gambar yang telah dirotasi bersama labelnya. Fungsi ini berguna untuk augmentasi dalam data pengembangan mesin, menambah variasi pada dataset tanpa menambah jumlah data mentah. Ini merupakan hasil output dari kode tersebut. Selanjutnya, kode ini berfungsi untuk menghitung matriks kookurensi tingkat abu-abu untuk gambar tepi yang digunakan untuk menganalisis tekstur gambar, yang dimana fungsi ini melibatkan perulangan melalui sudut 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 130 derajat, dan jarak 1-5 piksel. Untuk setiap pasangan piksel, menghitung frekuensi pasangan nilai piksel pada jarak dan sudut tertentu. Hasilnya adalah daftar matriks JGL-CM untuk setiap kombinasi sudut dan jarak yang memberikan informasi terstruktur dan distribusi nilai intensitas piksel dalam gambar. Selanjutnya, fungsi ini
Kode ini berfungsi untuk menghitung berbagai fitur tekstur dari matriks GLCM yang diberikan. Kemudian setiap matriks GLCM dinormalisasi terlebih dahulu, kemudian beberapa fitur tekstur dihitung, termasuk kontras, dissimilarity, homogenitas, energi, dan korelasi, entropi, dan ASM. Yang dimana fitur ini memberikan informasi yang kaya tentang tekstur gambar, seperti variasi intensitas pixel, keseragaman, dan pola terstruktur. Kemudian hasilnya adalah kamus fitur untuk setiap matriks GLCM yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut atau lebih model pembelajaran mesin. Selanjutnya, kode ini berfungsi untuk mengilustrasikan penggunaan GLCM untuk mengekstraksi fitur tekstur dari gambar tepi, yang dimana setiap gambar tepi diubah menjadi matriks GLCM untuk 4 sudut yang berbeda. Dan kemudian fitur-fitur seperti kontras, dissimilarity, homogeneity, dan lain-lainnya dihitung dari matriks tersebut, yang dimana hasilnya disusun dalam data frame yang menggunakan pandas untuk analisis lebih lanjut atau sebagai input dalam pembelajaran mesin. Selanjutnya, fungsi fitur selection ini berfungsi untuk melakukan seleksi fitur yang berdasarkan korelasi antara fitur-fitur yang diekstraksi dari matriks GLCM. Prosesnya melibatkan pembangunan data frame dari fitur-fitur, perhitungan matriks korelasi, visualisasi dengan heat map, dan pemilihan fitur yang memiliki korelasi tinggi dan label untuk analisa lanjut atau pemodelan. Hasilnya adalah data frame dengan fitur-fitur yang dipilih berdasarkan kriteria korelasi yang ditentukan. Ini merupakan hasil output dari kode tersebut. Selanjutnya, ada custom train test split yang dimana ini berfungsi untuk membagi data menjadi data latih dan data uji dengan mempertahankan labelnya berdasarkan proporsi yang ditentukan. Ini berguna untuk menguji dan melatih model dalam pembelajaran mesin dengan cara yang terkendali dan dapat direproduksi. Selanjutnya, kode ini untuk melakukan normalisasi min-max pada data latih dan data uji dari data frame DF selected, yang dimana proses ini penting untuk memastikan bahwa semua fitur memiliki nilai yang berada dalam rentang yang seragam, yaitu 0 sampai 1, yang membantu dalam meningkatkan konsistensi dan kinerja model pembelajaran mesin. Selanjutnya, ini merupakan kode yang berfungsi untuk melatih model klasifikasi dengan 100 pohon keputusan dan kemudian menguji akurasi pada data latih dan data uji. Kemudian hasilnya akurasi dicetak ke layar untuk evaluasi performa model. Selanjutnya, kode ini mengimplementasi evaluasi model menggunakan random forest classifier untuk data iris dari screen dataset. Kemudian evaluasi meliputi perhitungan akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk data latih dan data uji, serta menampilkan matriks kebingungan untuk kedua set. Proses ini membantu dalam memahami kinerja dan efektivitas model dalam memprediksi kelas data yang tidak terlihat sebelumnya. Kode ini mengimplementasikan evaluasi model menggunakan random forest classifier untuk data iris dari screen dataset. Kemudian evaluasi mencakup perhitungan matriks dengan seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk kedua set data, yaitu data latih dan data uji, yang dimana matriks kebingungan juga dihitung dan ditampilkan untuk memahami seberapa baik model memprediksi kelas, yang dimana proses ini membantu dalam mengevaluasi performa model dalam membedakan kelas target secara efektif, serta memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan dalam model kasus klasifikasi ini. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk memplot matriks kebingungan, yaitu confusion matrix, dari model klasifikasi pada data latih. Confusion matrix menunjukkan beberapa banyak prediksi yang benar dan salah dibandingkan dengan label sebelumnya. Ukuran matriks ini sesuai dengan jumlah kelas yang ada dalam data latih. Kemudian, plot ini membantu dalam visualisasi performa model, yang dimana diagonal utama menunjukkan jumlah prediksi yang benar,
untuk setiap kelas, sementara sel-sel lainnya menunjukkan kesalahan prediksi yang terjadi. Dengan menambahkan teks di dalam sel-sel matriks, kita dapat langsung melihat jumlah angka yang sesuai dengan prediksi model untuk setiap pasangan kelas yang berbeda. Ini merupakan output dari kode tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.